Kan Herdi. Oke, saya share ya. Bentar ya. Loh, saya nggak bisa share ya? Halo? Boleh saya share? Itu timer, soalnya timer gitu kan. Timer lagi share. Nah, lalu kita diskusinya gimana kalau nggak share? Hanya timer cuap-cuap di ini gitu. aja, timer di ini aja, dilihat personal aja nanti. Berarti kalian kamu harus percaya sama timernya. Silakan. Iya, saya percaya aja. Ya, oke. Oke. Bang timer jangan di share screen, dikasih aja si Herdinya share screen. Siapa yang ini, yang timer ini? Saya yang timer, saya. Ya, nanti dia mau share screen, di ini aja, dilihat aja. Oke, sudah. Oke, kita buka ya. Ini satu arah saja ya, bonus buat kawan saya Suma ya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, jadi pemaknaan tentang 7 ini, angka 7 ini memang saya paham ya. Kawan-kawan muslim di sini tidak mengerti angka 7 karena memang Allah tidak mengerti apa itu 7. Selama ya, angka 7 ini angka favorit Elohim, ya. Angka favorit Elohim yang sudah dinubuatkan juga di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, bahwa contoh seperti ya bilangan 23 ayat 22, di sana berbicara tentang kekuatan, ya. Lalu angka 7 ini dikonfirmasi dari ayat-ayat itu sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Makanya ketika Mesias itu menggunakan narasi angka 7, ya. Lalu kenapa sang monster atau iblis itu menggunakan angka 6? Nah, itu tandingan. Nah, ini kalau kita mau gali sih nggak apa-apa. Tapi ya di sini kan kawan-kawan memang bertanya karena ketidaktahuan, karena Allah tidak menjelaskan, ya. Jadi dalam pemahaman orang Yahudi melambangkan perjanjian kekudusan dan pengudusan, ya, yang artinya kandil, menorah. Nah, itu menorah itu kandil itu menorah itu, kenapa itu 7? Karena itu simbol. Jadi harus paham, ya. Memiliki 7 lampu, tindakan-tindakan pendamaian, pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan. Itu harus paham. Jadi 7 itu sakral, bukan sesuatu yang terjadi begitu saya ucup-ucup tiba-tiba cuk. Enggak, ada artinya. Jadi ya saya pahami, karena kawan-kawan muslim memang tidak dijelaskan. Allah tidak mengerti akan hal-hal seperti ini, ya. Jadi 7 percikan itu pengukuhan di dalam Sabat Yahudi, termasuk tahun Sabat, tahun Yobel berdasarkan perhitungan angka 7. Ya, ini rahasia yang tidak diketahui oleh Allah. Saya paham. Dalam soal pengampunan, Tuhan Yesus mengangkat permasalahan ini melalui perhitungan praktis dengan mengatakan 70 kali 7 kali. Nah, itu rahasianya. Jadi bukan mengidentifikasi itu loh. Roh itu ada 7, bukan. Itu simbol yang terjadi dahulu sampai penggenapannya. Karena itu merupakan angka favorit buat Tuhan. Oke, dipahami? Lanjut. Sudah. Silakan Bang Luma. Oke. Jadi kalau sudah nyata di situ penulis, ya, pewarta dari kitab Wahyu mengatakan aku melihat. Berarti ya apa yang dilihat itulah yang nyata di situ. Itu dalil. Kalau asumsi belakangan pantat ayam pun bisa bergoyang dan mengeluarkan suara. Kalau tanpa ilmu hanya mengklaim. Di situ dikatakan aku melihat. Nah, sementara Saudara Herdi yang dia lihat itu lain. Yang melihat mencatat di dalam pewarta Wahyu, dia mengatakan bahwa aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti disembelih. Bukan seperti disalib, tapi sembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi.
Ya, kalau mau diplesetkan nanti simbol-simbol, ya ini tanya yang melihat. Karena yang tertulis itulah yang harus dipahami. Bukankah di dalam konsep ajaran Romawi ya, Yunani, agama yang dianut oleh pemerintah Kekaisaran Roma, sebelum kemudian mengajarkan Kristen sebagai agama resmi ya kenegaraan mereka, mereka sudah menyembah roh-roh. Ya kan? Mereka sudah menyembah roh-roh. Mereka banyak dewa-dewa yang mereka kemudian nobatkan kembali kepada pengajaran yang diajarkan Paulus kemudian. Nah, di sini dikatakan ada 7. Ya. Berarti kalau ada 7, lalu Tuhannya itu adalah roh, berarti nyata pengajaran Yesus dalam Yohanes 4 nomor 24 bahwa Theos itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah dia, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, di mana Yesus dituhankan? Alasannya karena pada diri Yesus yang manusia itu ada roh Tuhan. Berarti roh Tuhan ada pada Yesus. Oke, 1. Nah, keenamnya di mana? Yang keenam ini mana roh Tuhannya kalian? Jangan Anda mengatakan, bukan begitulah, ini data. Aku melihat. Siapa yang melihat? Penulis, pewarta dari kitab yang dianggap suci oleh teman Kristen. Apa yang dia lihat? Ada 4 makhluk. Di tengah-tengah tua itu berdiri seekor. Ya, berarti ada binatang di situ, ada hewan. Yang mana hewan itu seperti disembelih. Jangan lagi Anda jadikan simbol lain. Ini sudah simbol, dijadikan lagi simbol. Ini penglihatan. Bertanduk 7, bermata 7. Dan ini pernyataan. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. 1 roh masuk ke dalam anak Maria. 6 rohnya kemana? Ini. Jangan Anda larikan ke tempat yang lain. Oh, ini simbol-simbol, ini dia angka keramat dan seterusnya. Harusnya kalau angka keramat, ya nyatalah itu bahwa 7 itu angka keramat, 7 roh, berarti 7 pribadi Tuhan Anda. Jangan Trinitas. Ya, harusnya itu 7 Tuhan Anda itu kemudian dijadikan sebagai konsep ajaran agama. Nggak usah malu-malu. Karena itulah kemudian habis waktu. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa ya, saya sambil ngopi. Jadi Bro Suma, kawanku, kamu harus paham, tidak ada manusia yang bisa melihat roh. Dan di situ Rasul Yohanes adalah penglihatan dalam roh. Jadi Tuhan memungkinkan, mengizinkan. Jadi penglihatan itu, kita baca lagi ya. Kawan ini kurang jeli membacanya. Tapi terima kasih loh atas pantat ayamnya, Bro. Oke ya. Wahyu 4 ayat 6. Tata di sini kan berdiri, ini kurang jeli kamu membaca, Bro. Di sini berdiri seekor anak domba. Seekor, jadi tunggal loh, bukan jamak. Seperti telah disembeli bertanduk. Jadi tanduk ini dari yang tunggal ini. Ya, bukan ini berpisah tapi enggak. Seekor domba, ini bahasa metafori. Saya paham kalau kawan-kawan tidak mengerti sebab Allah tidak paham tentang hal-hal metafor begini. Seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi bro harus paham, mengerti dulu. Ini berangkat dari tunggal ini, seekor, ya. Bukan 7 ekor, bukan seekor domba. Domba ini mempunyai tanduk 7 dan bermata 7. Oke, dipahami. Nah, ini bahasa metaforis. Jadi kalau bro mengartikan secara literal, saya sangat kecewa dengan Anda ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin sampai di situ batas pemahaman Anda ya. Mungkin kita akan merujuk bahwa tanduk itu melambangkan sesuatu kekuatan ya. Makanya kita harus banyak-banyak membaca Alkitab ya. Gini ya bro. Bilangan 23 ayat 22. Oke. Nah, Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan. Jadi tanduk itu melambangkan kekuatan, bro. Lembu hutan, oke? Oke, kita buka lagi ya. Nah, saya sangat suka kalau diskusi itu pakai data, bro. Bukan hanya bernarasi liar ya. Oke, bentar. Jadi saya harap bro mengerti apa itu menorah. Kalau nggak tahu menorah, saya bawa share ke Google. Nanti saya kasih lihat itu menorah seperti apa sih bentuknya.
Nah, oke. Sebab perisai kita kepunyaan Hashim dan raja kita kepunyaan Yang Maha Kudus Israel. Dari ayat 18 ya ini. Sebab engkau kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Hashim dan raja kita kepunyaan Yang Kudus Israel. Jadi berbicara tanduk, kita kembali lagi ke Wahyu. Wahyu itu sangat ini ya bro. Kalau diartikan secara literal itu, aduh, itu jauh sekali itu bro ya. Waktu habis. Astagfirullah. Monggo lanjut. Ya. Jadi salah satunya cara kemudian untuk menutupi wujud daripada Tuhan yang disembah oleh Kristen ya masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang ada kata tanduknya. Kemudian setelah ngambil kata tanduk, ya, nanti ngambil lagi kata mata gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ketika Anda menjadikan kata seekor itu artinya tunggal, tapi faktanya kan diurai kemudian dia bermata 7. Lah, bertanduk 7. Lalu dikatakan itulah ketujuh roteos. Artinya kan menyebut angka gitu loh. Dan kalau Anda mengatakan roh itu tidak bisa dilihat, berarti sama dengan Anda menuduh pewarta wahyu ini adalah pembohong. Karena dia mengatakan aku melihat, berarti roh itu ya dikatakan oleh pewarta ini dia lihat roh. Di mana roh yang dia lihat itu adalah roh Tuhan Anda. Dan itu ada 7 roh di situ. Kalau Anda kemudian mengais-ngais kata tanduk di dalam kitabnya Yahudi, ya itu nggak ada nyambungnya di situ. Karena ini yang diceritakan oleh pewarta adalah penampakan Tuhan Anda. Sementara yang diceritakan dalam kitab yang Anda bawa itu adalah berbicara mengenai kekuasaan Tuhan. Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menyala-nyala. Itu gambaran kekuasaan. Ini penampakan berbeda. Keempat makhluk. Makhluk ini apa maksudnya? Ya, di tengah-tengah tua-tua. Apa maksudnya itu semua? Ini penglihatan dari pewarta kitab Anda. Dia melihat. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, coba Anda uraikan ini apa ini? Yang sebenarnya jangan ditutupi. Pewarta melihat di tengah-tengah tahta. Artinya ada tahta. Lalu kemudian ada 4 makhluk. Lalu kemudian di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ya, seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos yang diutus ke dunia. Ya, roh Tuhan maksudnya di situ ya, atau roh dewa. Nah, kalau kemudian Tuhan Anda memiliki penampakan seperti ini, ya, ini penggambaran daripada sembahan-sembahan agama mitologi, agama politeisme, yang menggambarkan Tuhan mereka memang seperti ini adanya. Nah, kalau misalnya untuk menghindari itu Anda lari kepada kitabnya Bani Israel, nggak nyambung. Karena Tuhannya Bani Israel itu tidak digambarkan seperti ini. Hanya dalam ajaran Kristen lah kemudian yang mengatakan Tuhannya itu seperti ini adanya. Maksud saya penulis daripada kitab Anda yang mengatakan bahwa roh daripada Tuhan yang kalian sembah itu perwujudannya itu seperti ini adanya. Habis waktu. Oke, silakan. Oke ya, saya melanjutkan tadi yang terputus ya. Nah, sekarang tanduk sudah saya menjelaskan, sekarang saya ingin menjelaskan tentang mata ya. Mata Tuhan itu ya, itu lambang. Jadi mata itu adalah lambang Tuhan itu maha tahu. Mungkin kita baca ya di dalam Alkitab. Jadi sangat disayangkan ya kalau bro itu cara diskusinya hanya mentok dengan satu data. Harusnya kalau bro menganggap itu secara hurufiah, ada data lain sebagai pembanding supaya klaim klaim hurufiahmu itu bisa diyakini. Harus begitu bro. Karena kalau hanya kamu ngotot kayak begitu di satu data itu, itu kan apa ya namanya ya? Saya nggak bisa menyimpulkan ya. Jadi berdiskusi itu berkembang bro. Jangan ngotot.
Jadi Sakaria 1 ayat 18 sampai 9. Aku melayangkan mataku melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya, nah di sini mata dengan tanduk sudah dikatakan. Aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semua ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Oke, nanti kamu akan bertanya, kenapa di sini 4 tanduk? Ya pasti begitu. Nah, gini ya bro, supaya diskusi ini berkembang, kamu harus mencari pembanding. Di dalam Wahyu 5 ayat 6, kamu cari pembanding di kitab yang lain, supaya klaim kamu itu, pemahaman kamu ini benar adanya. Tapi kamu kalau hanya ngotot di situ, kamu tidak akan memahami sampai akhir zaman ya begini, ngotot kayak gitu. Contoh seperti ini ya, di dalam Mazmur ya bro. Jadi Tuhan kami itu maha kuasa memenuhi alam semesta, bukan hanya terpaut kepada 7 roh itu, bukan. Itu pemahaman yang kamu tidak pahami, alegori yang tidak kamu pahami. 139 ayat 79. Oke. Mazmur 79. Ayat 7. Sorry. Nah, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi bro, seperti kamu berpikir kok ada 7. Nah memang saya pahami pertanyaan-pertanyaan itu kan terinspirasi dari Allah yang tidak bisa hadir sehingga dipahami bahwa Tuhan yang kami imani, roh itu hanya diam di surga. Enggak, bumi alam semesta ini didiami oleh Dia, tidak ada yang lupa. Oke, kita ngomong pakai data. Oke, di dalam Yeremia 23 ayat 24. Oke ya. Yeremia 23 ayat 24. Oke. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Hashem. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Hashem. Jadi dia memenuhi waktunya, Pak. Waktu bagus. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti yang saya katakan, yang ada di Wahyu itu adalah penampakan wujud daripada sembahan Anda yang dilihat oleh penulis atau pewarta dari kitab Anda. Nah, muatan ini kemudian Anda ingin coba tutupi dengan ngambil apa yang kemudian tertera di dalam kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, yang sama sekali tidak pernah menyatakan Tuhan mereka itu dalam bentukan seperti yang Anda katakan. Yang Anda tunjukkan itu adalah bagaimana kemudian Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi yang mencerminkan maha perkasa, maha kuasa, bukan wujud dalam arti seperti yang digambarkan penglihatan yang ada di dalam kitab Anda. Nah, sementara kalau kita melihat bagaimana agama besar di Romawi, Mitraisme misalnya, itu menggambarkan ajaran mereka dengan simbol-simbol penglihatan yang sama seperti dengan apa yang digambarkan di dalam kitab yang saya katakan tadi. Bagaimana kemudian mereka mengatakan adanya sinyal metapomorfis terhadap agama, itu berkesesuaian dengan apa yang kemudian diurai di dalam kitab Anda. Ya, mitologi-mitologi, penyembahan-penyembahan terhadap dewa, itu sangat nampak di dalam dalil ini gitu. Bagaimana kemudian agama-agama kuno sebelum adanya agama langit, itu menganut ajaran yang sama seperti yang digambarkan di dalam Wahyu ini. Ajaran yang mengajarkan tentang adanya ilustrasi terhadap dewa mereka dengan penggambaran binatang. Selalu arahnya kepada binatang. Penampakan daripada dewa-dewa agama masa lampau itu selalu identik dengan binatang. Sampai kepada kemunculan ya istilah-istilah mitra, kemudian penyembahan terhadap ajaran yang kemudian mereka sebut sebagai mitologi dari penggambaran Tuhan yang mereka sembah, itu muncul kemudian dihasilkan daripada pemahaman Tuhan dalam bentuk ajaran pagan yang kemudian disandingkan dengan apa yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Seakan-akan dianggap bahwa itu adalah
penggambaran seperti yang ada. Padahal ajaran yang ada di Wahyu itu adalah Adonis diamalkan dan diamalkan di Syria, diamalkan di Asia Kecil, diamalkan di Mesir. Kemudian ya secara garis besar Mesopotamia juga mengajarkan ajaran-ajaran mitologi penggambaran dewa mereka dengan bentukan hewan yang unik-unik, yang aneh-aneh seperti itu. Mana ada kemudian penggambaran Tuhan, roh Tuhan digambarkan bertanduk 7, bermata 7 dalam penggambaran orang Yahudi? Nggak ada. Tapi kalau kemudian Anda mengambil kata mata, kata tanduk, kemudian dalam kitabnya orang, ya itu adalah cara Anda untuk mengelak. Adonis di Syria, Atis di Asia, Horus di Mesir. Itu penggambaran-penggambaran mereka itu layaknya binatang semua. Habis, Pak. Iya. Oke, mantap ya. Tapi bro, di sini saya melihat hanya berlindung kepada mitologi. Gini, bro. Sesuatu yang mitologi itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan atau sesuatu yang tidak pernah ada. Itu mitologi atau mitos. Nah, apa yang sudah ada dan mampu membuktikan dirinya ada, apapun yang dia perintahkan itu tidak ada kesan mitologinya. Bro harus paham. Bro, saya melihat bernarasi mitologi tidak tahu akar mitologinya apa. Contoh saya kasih pandangan seperti ini. Allah berkata dia adalah pencipta alam semesta. Ini contoh ya, jangan tersinggung. Allah menciptakan alam semesta. Katanya Allah. Tetapi Allah tidak mampu membuktikan dia ada. Itu mitologi, bro. Tapi Tuhan kami mampu membuktikan dia ada karena dia maha kuasa. Lalu apapun yang diajarkan lalu kamu anggap mitologi. Mitologi itu suatu paham yang memahami, yang mau mencoba mencari Tuhan, itu mitologi. Tetapi dalam iman kami, ya Tuhan yang menggapai kami. Itu beda, bro. Jadi Anda yang sebenarnya menganut paham mitologi. Karena Allah sudah tidak pernah ada. Tidak pernah bisa dibuktikan. Sekiranya Allah tidak mengangkut nama-nama Nabi di dalam Alkitab. Adam, Musa, Nuh, dan Daud, dan siapa lagi ya. Nama tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ke dalam Quran. Saya yakin 100% Allah tidak akan pernah bisa dianggap ada. Oke, kita masuk tentang ketujuh ya, menorah. Oke. Saya share dulu, bro ya. Bro harus paham, bro. Bercakap tapi tidak paham apa itu mitologi itu buat saya sangat geli saya mendengarnya. Oke, Keluaran 25 ya. Keluaran 25 ayatnya yang ke-32. Oke. Nah, ini tentang 7 obor, bro. Ini harus tahu. Kalau kamu nggak tahu ya saya ajari sedikit. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam dan pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya. Ini pelambangan menorah. 3 di samping kiri kanan, 1 di tengah jadi 7. Itu makna obor, makna kekuatan. Jadi bro, kalau kan sudah saya katakan, jangan ngotot, jangan mentok kayak gitu. Cari ayat pembanding, bro. Biar argumennya kuat. Karena Alkitab itu bukan seperti Quran, bro. Alkitab bisa menjelaskan dirinya tanpa harus ditafsir. Punya, kalau memang itu 7 roh Allah, itu sudah dijelaskan. Ada di dalam Matius, Markus, ada pasti. Kalau diasumsikan begitu. Tapi kamu kan hanya mentok ngotot di situ, lari ke mitologi, bunuh diri, jangan lari ke mitologi, ya. Masih banyak waktu saya. 3 kelopak, ya. Ini tentang menorah. Yesus berkata, ketika ditanya berapa kali kamu harus kami mengampuni, 70 kali, 7 kali, 7 kali. Itu saking sakral karena angka 7 itu sakral buat Tuhan. Bukan hanya di zaman Yesus, dari dahulu kala, bro. Habis waktunya. Oke. Iya. Jadi Saudara Herdi kembali menggunakan kitabnya orang ya untuk menutupi penampakan yang dilihat oleh pewarta kitabnya yang nyata mengatakan, aku melihat wujud Tuhanku. Nah, ini wujud Tuhan. Yang Anda gambarkan itu adalah penggambaran daripada kekuasaan Tuhan. Beda. Ini wujud. Bentukan Tuhan Anda gitu loh ya. Nah, kelihatannya Anda ini harus diterapi lebih jauh. Penulis-penulis kitab Anda itu dan agama Anda itu sendiri kemudian melakukan konsili itu bukan di tanah Yudea,
menetapkan tentang Tuhan Anda roh, bertanduk 7, bermata 7, kitab yang Anda harus gunakan sebagai pegangan itu bukan di tanah Yudea, bukan di Palestina, bukan di Yerusalem. Tapi di mana? Konsili itu diadakan di mana? Di tengah-tengah penganut ajaran penyembahan terhadap mitologi Yunani Romawi. Paham itu, catat itu. Makanya kalau Anda melihat, memang mitos itu adalah penggambaran tanpa kitab suci. Makanya mereka para pengikut ajaran mitologi ini, ajaran mitos ini, ya, ketika ada pendiri agama Anda menuliskan sebuah kitab yang seirama dengan konsep mereka, mereka langsung peluk, mereka langsung terima. Contoh misalnya, bagaimana makhluk mitos Yunani memiliki tubuh kuda dengan kepala dan badan manusia. Ada di dalam pemahaman Yunani itu ada. Bagaimana kemudian dikatakan lagi ada burung api seperti elang yang sering terkait dengan matahari dan mati dan terlahir kembali. Ada di dalam pengajaran mitologi Yunani. Bagaimana kemudian Talos, ya, di situ dikatakan bahwa Talos itu makhluk raksasa yang juga merupakan sumber daripada inspirasi pemahaman mitologi Yunani. Jadi ajaran tubuh makhluk yang beraneh-aneh seperti itu, itulah yang menjadi sumbernya. Anda ingin menutupi penglihatan pengarang kitab Anda, penulis kitab Anda, dengan mengambil kitab agama orang. Itu nggak cocok itu. Harusnya Anda kemudian menjelaskan bentukan Tuhan Anda yang modelnya kayak mitologi Yunani kuno. Anda harus pahami itu. Ya, makhluk mitologi Yunani kuno yang paling dikenal luas itu adalah Hidra. Bagaimana bentuk cirinya? Ya sama seperti yang digambarkan dalam kitab Anda. Ada surga, ada neraka, ada kemudian apalagi naga, ya, dengan 9 kepala, berkelahi dengan malaikat. Itu adalah penggambaran mitologi Yunani yang kemudian disembunyikan selama ini oleh gereja. Bahas itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh pengarang kitab Anda. Jangan larinya ke kitab Keluaran lah, Mazmur lah, nggak nyambung. Keluaran, Mazmur itu bercerita tentang kekuasaan Tuhan yang digambarkan dalam rupa makhluk. Tapi kemudian Tuhan yang dilihat di dalam mitologi Anda, Wahyu 5 nomor 6 itu penggambaran tentang sifat-sifat dewa-dewa yang dianut oleh ajaran Yunani dan Romawi. Harus Anda paham itu. Ya, kamera merupakan makhluk dengan kepala singa dan kambing dengan ekor ular, mampu mengeluarkan api dari mulut dan hidungnya. Ini mitologi dan itu dianut oleh kitab yang Anda pegang saat sekarang. Iya kan? Makhluk berkepala 4. Apa? Habis, Makhluk. Pak Oke, Suma. silakan. Oke, berapa lama lagi, bro? Berapa sesi lagi? Ya, terserah. Oh iya, kayaknya diskusi nggak berkembang, bro. Iya, memang. Karena Anda selalu mengais-ngais kitabnya orang untuk menutupi bentukan Tuhan Anda. Moderator, Kan, gitu. boleh diatur? Oke, saya bicara ya, bro. Gini ya, kalau Anda berpikir itu adalah pemahaman seperti literal, Anda harus bisa, karena Alkitab ini limpah ruah, mampu menjelaskan dirinya. Jadi kalau Anda hanya ngotot di situ, ya, di dalam Mazmur Tuhan berkata, aku berkata-kata di dalam syair, ya, bahkan Amsal berkata bersajak. Jadi Alkitab itu Tuhan yang kami imani, ya, itu berbicara bukan yang kamu pahami seperti oh ini binatang, oh begini, bukan bahasa metaforis. Jadi memang ada poin-poinnya. Saya kasih contoh. Seperti di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata perjamuan tentang perkawinan anak domba. Nah, hal ini diangkut oleh Nabi ke dalam Quran dimaknai literal. Jadi perkawinan yang literal, padahal itu bukan. Nah, ini sesuatu yang mungkin kawan-kawan tidak paham. Sumbernya dari situ semua. Jadi begini ya kawan-kawan. Jadi Alkitab itu ada bahasa-bahasa yang Tuhan kiaskan, gambarkan. Itu bahasa metafor. Jadi sekiranya pemahamannya seperti itu, tadi kan sudah dijelaskan, itu dari domba. Domba itu punya tanduk 7. Jadi dari domba itu, atau Mesias itu punya kekuasaan. Dia maha tahu, maha kuat, maha melihat, itu maksudnya. Sudah dijelaskan. Angka 7 itu bukan hanya timbul di zaman Yesus. Di zaman dahulu kalau udah ada. Ini yang tidak dipahami. Kok ngotot di situ, bro? Ya memang saya paham. Karena hal-hal seperti ini tidak dikenali. Allah tidak mengerti hal-hal seperti ini. Saya paham. Anda bertanya.
Tetapi cobalah bangun argumen yang mendidik, bro. Artinya kamu punya data dari tempat lain, bukan hanya mentok di situ. Saya sudah berapa puluh data saya buka dari tadi. Kamu nggak pernah bawa data hanya mentok di situ saja, ya kan? Jadi begini, bro. Kita di sini buang-buang waktu mengedukasi, bukan mau ngotot, kasih lihat kita ngotot, ya. Artinya membodohi lah orang-orang dengan argumen yang mentok. Kita buka lagi ya. Mungkin kawan saya ini perlu dijelikan ya matanya. Tapi saya suka kok. Oke. Jadi maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini tunggal. Anak domba. Domba ini punya tanduk. Ya, punya mata 7. Ini bahasa metafor, kiasan. Sudah dijelaskan, tanduk itu kekuatan di dalam pemahaman Yahudi. Lalu bro mengutip, oh kenapa ungkit-ungkit kitab orang? Astagfirullah. Modalnya hanya segitu, bro. Aduh, janganlah begitu. Habis bro Herdi waktunya. Ya, oke. Iya. Jadi ya itu fakta. Anda bersembunyi di balik kitabnya agama Yahudi kan? Sementara kitab Anda kan itu dituliskan di mana? Di Pulau Patmos. Pulau Patmosnya itu di mana? Terus kitab Anda itu ditujukan kepada siapa? Setelah kitab Anda itu dibukukan, itu ditujukan kepada siapa buku itu? Orang Yahudi? Kan tidak. Kitab Anda ditujukan kepada orang-orang yang memang ajaran agamanya ya sama seperti agama Anda sekarang. Mereka memahami dewa nusul menjadi manusia. Roh-roh dalam pandangan mereka itu adalah sembahan-sembahan mereka. Dan wujud daripada roh yang mereka gambarkan itu berupa binatang. Ada yang berupa manusia bertanduk, ada yang kemudian binatang berwajah manusia, dan seterusnya. Itu kan penggambaran mitologi Yunani dan Romawi. Nah, oleh karena itulah kemudian kitab Anda ditujukan kepada mereka. Kenapa? Karena ada kesamaan. Ada kesamaan dari kitab yang sebelumnya, dari pengajaran konsep dari nenek moyang mereka, dengan kitab yang mereka kemudian disajikan. Makanya kitab Anda itu melihat. Makanya ketika dikatakan dia adalah nabi, dia adalah rasul, menulis firman Tuhan, dan ternyata yang dilihat itu adalah seperti dewa-dewa kita sebelumnya, makanya diterima. Iya kan? Makanya diterima. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan, oh itu dari dulu memang selalu mengarahkan bahwa 7 tanduk, 7 obor. Ya, saya juga paham, saya juga belajar kok. Tapi ketika berbicara mengenai makhluk yang menyeramkan, yang ada di dalam pengajaran mitologi Yunani, Romawi, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitab Anda. Dan memang kitab Anda itu ditujukan kepada mereka. Mereka lalu kemudian apa? Meninggalkan Dewa Olympus, meninggalkan pengajaran penyembahan terhadap Tipon, meninggalkan kemudian apa yang mereka terima tentang Dewa Zeus. Nggak ada lagi kan? Di Roma sekarang nggak ada lagi kan penyembah Zeus, penyembah Olympus, nggak ada kan? Mereka menggantikan Dewa Hermes yang mereka imani di Antioquia itu menjadi Yesus. Iya kan? Salah nggak? Nggak salah. Ajaran pagan Yunani, Romawi sudah hilang. Mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka menuju kepada agama Kristen. Kenapa? Karena adanya kesesuaian mitologi yang dipahamkan budaya dari nenek moyang mereka dengan apa yang diajarkan oleh kitab Anda itu berkesesuaian. Nah, inilah yang Anda memiliki hak jawab untuk menerangkan wujud apa ini. Kok ada Tuhan kayak begini penggambarannya? Makhluk mitologi Yunani kok dikatakan aku melihat dan itulah ketujuh roh Tuhan. Itulah ketujuh roh Theos. Anda lari kepada apa? Obor. Anda lari kepada tanduk yang sebagai keperkasaan daripada Tuhannya Bani Israel. Padahal nggak ada hubungannya. Ini Wahyu 5 nomor 6 menunjukkan wujud sembahan Anda. Satunya rohnya masuk ke Yesus, yang keenamnya kemana? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Waktu habis. Silakan. Oke, waktu habis. Jadi bro kayaknya nggak berkembang ini diskusinya. Selalu mitologi. Saya sudah jelaskan.
Sesuatu yang terbukti itu bukan mitologi, bro. Coba dong digarisbawahi, dipahami. Yesus itu real, ada. Jadi bagaimana pula Anda mengatakan mitologi? Ya, dipahami ya. Yang cocok itu mitologi ya, contoh. Zeus itu nggak ada. Itu hanya cerita-cerita, nggak ada datanya, nggak ada buktinya, nggak ada. Hanya sebatas cerita. Nggak ada Zeus, Horus, nggak ada datanya. Jadi bro harus paham dulu, gini ya, pahami dulu apa yang bro ucapkan, baru bro ungkapkan. Jangan ucapan Anda itu menghakimi Anda. Makanya saya katakan, ya, berbicara itu dipahami bro, kawanku, ya, pahami. Anda berbicara dari tadi mitologi, Yesus mitologi. Astagfirullah. Yesus itu meskipun diceritakan, diselewengkan di dalam Quran, ya, itu yang kamu anggap mitologi. Nah kan, jangan Anda berpikir saya mengutip untuk membenarkan, enggak ya. Saya hanya kasih gambaran biar kamu berhenti bro dengan ucapan mitologi. Sepertinya kamu tidak mengerti apa itu mitologi. Mitologi itu sesuatu yang tidak pernah dibuktikan ada. Contoh, Zeus, Hermes, Horus, Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dianggap mitologi karena tidak ada bukti. Jibril, itu mitologi. Kalau Gabriel ada gembala-gembala, ya, menyaksikan. Lalu Yusuf, lalu Maria, lalu kepada Daniel. Ada bukti. Nah, sesuatu yang dibuktikan ada itu bukan mitologi lagi, bro. Makanya saya kecewa dengan kamu, bro. Udah lama kita diskusi, gak berkembang cara menyampaikan sesuatu. Saya harap itu berpikir. Tadi saya sudah bawa ya di dalam. Saya mau share dulu dong, bro. Halo, bro. Saya mau share dulu. Halo. Lanjut, itu masih ada waktumu tuh. Iya, saya mau share dulu. Oke. Tinggal 58 detik lagi loh. Iya. Oke. Jadi ya, di dalam Mazmur 78 ayat 2, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan tentang perumpamaan teka-teki dari zaman purbakala. Jadi Tuhan kami itu maha kaya sastra. Dia berbahasa-bahasa perumpamaan. Bukan ya, saya nggak mau sebut nanti Anda tersinggung lagi. Supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi itu bahasa-bahasa kiasan. Seperti tadi domba itu punya tanduk 7. Lalu dibahasakan 7 roh Allah. Lalu 7 mata. Tetapi akarnya di situ kan domba tunggal. Lalu bagaimana Anda bisa memahaminya itu 7? Iya. Jadi bro, jelas ini sesuatu kalimat metafor. Jadi saya bisa saja membawakan hal-hal yang metafor yang di dalam Quran, tetapi bukan untuk saya tidak akan membenarkan itu ya. Nanti pikirannya saya mau mempersenjatai diri. Habis, bro. Oke, monggo bro. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan ya hal yang saya urai lebih awal. Saya tidak mau lari dari sana. Ya, ini terkait dengan wujud Tuhan yang Anda sembah. Kalau Anda mengatakan Horus dan semua itu adalah mitos, memang itulah mitosnya. Yang kemudian setelah pelaku mitos ini yang meyakini tentang adanya mitos tentang dewa-dewa mereka ini diberi hadiah berupa kitab, mereka langsung merangkul kitab itu. Kenapa? Karena berkesahian dengan konsep mitos yang mereka imani tanpa kitab dengan apa yang tertuang di dalam kitab Anda saat sekarang. Dan penggambarannya jelas. Demikianlah ketujuh roh. Theos. Kan Theos dalam bahasa Yunaninya tuh. Maka mereka menganut ajaran dewa-dewa ini, ya merasa senang dengan adanya konsep tertulis yang tadinya tidak tertulis. Itu yang perlu Anda pahami. Bagaimana kemudian dewa-dewa Olympus yang saya katakan tadi. Ya, bagaimana mitologi Yunani yang berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian menjadikan dalam kitab sejarah mereka di dalam pemahaman asal-usul suku bangsa dan nama-nama dalam pemahaman keturunan orang-orang Yunani, itu nyata bahwa sebelum Masehi nyata mereka memahami tentang konsep mitologi yang saya maksud. Ya, Yunani adanya Herakles, Hindu adanya Harakala, Yunani adanya Theseus.
Hindu Tasa, Yunani, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa apa yang menjadi penggambaran kitab Wahyu nomor 5 itu tidak lepas daripada mitologi yang diajarkan pada zaman dulu. Sebelum Kristen itu dijadikan sebagai agama sah di dalam penganut ajaran mitologi sebelumnya. Makanya kita kenal kan tentang 25 Desember. Itu dikenal Tuhan pagan Mesir, Osiris. Mitra, Tuhan pagan Persia, 25 Desember. Lalu kemudian Tuhan Yunani, adanya Bakus, dan seterusnya. Ini penggambaran yang nyata. Ini penggambaran yang nyata. Mau sekuat apapun kemudian saudara mengambil kitabnya Bani Israel untuk menjadikan sebagai tameng, tak bisa. Itu adalah nampak jelas apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda. Dia pewarta yang harus Anda percayai. Bahwa penampakan Tuhan Anda itu persis dengan dewa-dewa mitologi Yunani Romawi. Nggak bisa Anda bantai itu. Jangan Anda kemudian mau menyembunyikan ya penampakan Tuhan Anda dengan adanya kitab agama lain yang menggambarkan tentang Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena kenapa? Memang nyata. Orang-orang Yahudi tidak memahami kitab Anda sebagai firman Tuhan kan? Iya kan? Itu Anda harus akui itu. Kalau penggambaran Tuhannya Bani Israel yang nyata betul yang ada di dalam kitab Wahyu itu, maka pasti hari ini orang-orang Yahudi akan menjadi Kristen semuanya. Tapi kan tidak. Yang mereka pahami itu adalah pemahaman filosofi Yunani Romawi yang dijadikan sebagai kitab suci. Itu perwujudan Tuhan Anda loh itu. Pahami itu. Silakan. Udah habis ya waktunya. Oke, saya mau share dulu, bro. Di pause dulu waktunya. Saya mau share dulu. Halo, saya mau share dulu. Bro. Oke. Aduh, ini kawanku ini gimana ya? Cara ngelesnya itu kurang elok, bro. Jadi tidak ada pernyataan di sini itu roh itu. Roh itu bukan wujud. Wujud nih. Ini tuh wujud. Ini tuh bentuk. Roh itu tidak ada wujud, bro. Kamu bagaimana bisa membahasakan ini, bro? Itu yang saya sesalkan dari kamu, bro. Ya. Jadi ini 7 tanduk ini ada di seekor domba. 7 mata ini ada di seekor domba. Nah, 7 ini dibahasakan roh. Roh nggak ada wujud. Nah, roh wujud 7 Allah. Aduh, itu piye tuh loh. Ya kan, ini bahasanya, bro. Tolong disinkronkan. Anda membahasakan roh, lalu wujud roh. Apa itu wujud roh? Nggak ada wujud, bro. Makanya saya katakan ini penglihatan ilahi yang dikaruniakan kepada Yohanes. Kagak paham dari tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Memang kalau nggak berpolemik, ini nggak asik diskusinya. Ya. Lalu tadi juga di bawah-bawah tentang mitologi sudah saya jelaskan. Sesuatu yang ada, sesuatu yang fakta, sesuatu yang real itu bukan mitologi, bro. Kalau Anda berbicara tentang satir, manusia setengah kambing, ya itu ada di sini, Ci. Saya kasih lihat kamu ya, satir. Nah, nanti saya coba komparasi ke Jibril, bahwa Jibril wujudnya seperti itu. Ya, oke. Nggak apa-apa ya, bro. Nah, sorry. Satir. Bentar ya. Kambing jantan. Ya. Oke. Imamat. Di pause dulu waktunya, bro. Biar nggak cepat selesai. Saya mau berbagi dengan kawanku Suma ini. Dari tadi dia kemudian Musa, imamat 17 ya. Kambing jantan. Bentar ya. Bentar. Atau saya buka yang Jibril dulu ya, gini. Jadi Jibril itu diciptakan oleh Allah dari kepala sampai ujung kaki itu berbulu. Nah, itu mau apa di dalam Ibrani itu satir. Satir yang berbulu itu artinya. Bentar ya. Oke ya. Bentar. Oke, ya, dari Qurtubi, Sagir, Ensiklopedia, Hadis Tusi, Ibnu Altir, Jausia,
Koim. Sini. Oke. Oke ya. Bentar ya. Ini ya. Ini kitabnya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qodi. Saya jelaskan sedikit. Al-Qodi itu gelar khusus Sunni. Orang yang taat aturan hukum ketetapan Islam. Itu Al-Qodi. Oke. Nanti kalau nggak apa-apa disangka kalau memang tidak sepakat disangka. Tapi menyangganya pakai data ya, jangan asumsi. Karena saya dari tadi bawa data loh, bro. Oke. Aduh, mana pulpennya? Waduh. Ini bentar. Ini di-share ya? Bentar bro ya. Kok kayak gini ya? Waduh, bentar ya, gambar pola. Putar otomatis, oke. Ya, oke. Close. Jangan, bentar. Ini ya, dikeluarin tadi. Nah, oke, ini, oke ya. Oke, ini. Nah, ini Jibril ya, tak kasih tahu kalian ya kawan-kawan ya. Adapun malaikat Jibril diciptakan oleh Allah SWT setelah malaikat Mikail terpaut 500 tahun. Malaikat Jibril AS mempunyai 600 sayap. Dari kepala sampai ujung kakinya dipenuhi rambut yang diciptakan dari safaron. Nah, ciri-ciri Jibril ini seperti syair. Nah, syair seperti ini kawan-kawan. Kawan-kawan Bro Suma tadi mengatakan mitologi Yunani syair. Nah, iya benar. Nah, mitologi yang Yunani, ya Jibril itu. Gini ya, satir. Mana satirnya ya? Data. Oke. Aduh, nah mana ya? Ini bentar ya kawan-kawan ya, file debat ya, file Islam. Bentar. Muslim, lalu ini. Nah, ini satir nih. Ya, ini satir nih. Ini bro satir nih. Ya, jadi dari ujung kepala sampai kaki itu dipenuhi rambut. Itu tuh satir. Mitologi Yunani satir nih. Ya, oke. Jadi Jibril seperti itu wujudnya. Jadi bro, tolonglah Anda berbicara itu pahami dulu kata-katamu. Kalau Anda berbicara mitologi ya harus dikondisikan yang Anda bawa ini mitologi beneran atau bukan. Kan sudah saya katakan mitologi itu sesuatu yang tidak pernah bisa dibuktikan ada. Yesus itu real. Ada nyata. Habis waktunya. Oke. Iya, Yesus itu memang real. Kami mengakui dia adalah nabi. Memang dia real. Yang tidak real itu penggambaran Tuhan, wujud Tuhan yang ada di dalam Wahyu 5 nomor 7 itu. Kalau Anda mengatakan mitos itu yang tidak real, nah itulah dia yang ada digambarkan di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu. Yesus itu bukannya tidak real, Yesus itu ada. Nah, mitologi Yunani lah kemudian yang merubah Yesus ini menjadi bagian daripada dewa mitologi Yunani. Anda harus tahu itu. Anda harus belajar itu. Supaya Anda ngerti bagaimana kemudian dewa di dalam perspektif orang Yunani, dewa Zeus, menghamili Danae, lalu kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian mereka anggap sebagai dewa anak atau anak Tuhan. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Konsep inilah yang kemudian disadur di dalam agama Anda. Itu yang perlu Anda paham. Jauh lebih jauh dari itu Anda harus mengerti gitu loh. Bahwa adanya konsep Bapa, Anak, Roh itu adalah konsep mitologi Yunani, Romawi, dan juga termasuk mitologi pagan Mesir kuno dan juga India. Itu kesamaan-kesamaan itu. Kalau Yesus itu memang nyata. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai malaikat yang Anda tunjukkan dengan model fitnah seperti itu, lihat kitab Anda, bagaimana bentukan ketubim malaikat-malaikat yang ada di surga di dalam kitab Anda.
berwajah 4. Satu tubuh wajahnya 4. Berbentuk lembu, wajahnya sebelah kiri berbentuk manusia, yang di depan seperti Raja Wali, yang sebelah kanan berbentuk bentuk singa. Itu yang mitologi yang nyata itu di dalam agama Anda, penggambaran Anda. Tapi saya nggak mau ke situ. Saya cuma mau bentukan Tuhan Anda di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu yang Anda harus sadari. Makanya orang Yahudi itu jijik terhadap agama Anda. Jijik terhadap konsep ketuhanan yang dianut oleh ajaran agama Anda. Sehingga mereka adalah apa? Ya, goyim. Orang-orang yang kafir. Makanya di dalam ilmu tafsir mereka, ya, terhadap kitab mereka, bagaimana diceritakan tentang Kristen di sana? Dan mereka tidak punya tafsiran berbicara mengenai Islam, tapi berbicara mengenai Kristen, nauzubillah, sangat luar biasa. Harusnya sebagai orang yang penggiat debat agama, Anda itu ngerti apa itu kemudian Diosoli, ya, dewa matahari daripada Romawi. Lalu apa itu kemudian penggambaran tanggal 25 Desember, kenapa pindah ke Kristen, kenapa yang tadinya hari Sabat pindah ke hari Minggu, di mana hari Minggu itu adalah hari kebesaran daripada ajaran mitologi Romawi dan Yunani. Anda harus cari tahu itu, kenapa agamaku ini kok mirip dengan ajaran mitologi Romawi Yunani, ada apa? Konsep ketuhanan dan bahasa-bahasa yang digunakan kok sama dengan yang digunakan oleh mitologi masa lalu. Anda harus sadari itu sebenarnya. Gitu loh. Silakan. Oke. Sepertinya bro mulai membuka diri ya. Saya mau share dulu bro. Oke. Saya lanjutkan tentang syair tadi ya. Yang tidak sempat saya bawa ya. Imamat 17 ayat 7 ya. Oke. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab penyembah jin-jin itu adalah syina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka. Nah, mungkin kita buka Ibraninya ya. 17 ayat 7. Oke. Asirin syair. Visonim syair. Ashirin, ya. Ini ya bro, syair. Nah, syairim. Jadi ini kalau kita bawa ke dalam Ibrani, syair artinya itu yang berbulu, kambing jantan, ya. Nah, itu yang dimaknai di dalam mitologi Yunani adalah satir, ya, satir. Dalam Ibrani satir dalam Yunani. Nah, jadi bukan hal-hal yang baru, bukan nanti hal yang sudah terjadi di perjanjian baru, bukan. Dari zaman dahulu, karena itu ketika Hashem menyatakan dirinya turun di gunung Sinai, ya, di situ orang-orang Israel disuruh jangan melihat ke atas, atau ketika mereka selesai dari acara itu, ritual itu, jangan membuat sesuatu yang mereka lihat, ya. Jadi ini sesuatu penampakan, ya. Jadi gini bro, dari tadi ngotot tentang, aduh saya mau share lagi bro. Aduh, nggak bisa ya. Halo, moderator. Silakan, bisa. Iya bro. Nggak apa-apa, nanti bro bilang aja waktunya selesai, saya percaya kamu. Oke. Iya. Wahyu. Jadi kawanku ini dari tadi ngotot itu wujud. Wujud itu adalah domba. Ini yang wujud. Roh itu bukan wujud. Bagaimana bro merumuskannya roh itu wujud? Dari tadi. Kenapa bro? Memang ada roh itu punya wujud. Memang roh itu bentuk. Roh itu roh. Nggak kelihatan. Tidak ada. Makanya sampai dibuatlah penglihatan ilahi. Biar Yohanes bisa mengimbangi. Kalau menurut ukuran manusia, Yohanes tidak akan bisa melihat, bro. Karena ini roh. Karena ini penglihatan ilahi. Jadi roh itu bukan wujud. Tapi bro kok ngotot dari tadi ya. Ini metafor. Melambangkan ini kekuatan penglihatan Tuhan Maha Tahu. Itu maksudnya. Artinya anak domba ini kuat. Tangan kanan Tuhan, tangan kanan Azim. Ya. Dia tidak ada satupun yang luput. Bahkan dia berkata,
Sehelai rambut lepas dari kepalamu aku tahu. Itu melambangkan dia maha tahu, maha melihat, maha kuat. Ini bahasa metafor ini dari tadi kok bro ngotot. Ya. Lalu apalagi ya? Tentang mitologi diulang-ulang. Astagfirullah. Saya harus ngomong gimana, bro? Ya. Tentang cerita, tentang firman yang ada di dalam ini ya. Adalah sesuatu yang diceritakan oleh yang ada, yang membuktikan dirinya ada, yang nyata. Nah, dia berfirman di dalam kata-kata bentuk kalimat metafor. Dari tadi bro ngotot. Ini metafor, sudah saya kasih penjelasannya. Habis, oke. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda pahami, Saudara Herdi. Pertama, agama Anda itu, utamanya kitab Anda, itu tidak ada cross-check kebenaran dari para nabi. Utamanya Yesus. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Anda. Muatan-muatan yang kemudian termaktub di dalamnya, tentang sosok yang Anda sembah, itu Anda identikkan dengan hewan. Hanya mitologi Yunani, Romawi, yang selalu mengidentikan sembahan mereka dengan hewan. Anda menghindari tujuh roh, tapi Anda menunjukkan seekor domba. Apa beda dengan ajaran mitologi? Enggak beda kan? Sejak kapan kemudian penggambaran Tuhan Bani Israel itu berupa hewan? Enggak pernah. Tuhan menggambarkan sembahan mereka dengan binatang itu di mana? Tertulis di mana itu di Bible? Di Perjanjian Lama. Meski di dalam bahasa yang kemudian Anda gunakan, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Ada nggak diterangkan bahwa wujud Tuhan mereka itu seperti yang dinyatakan dalam wujud Tuhan Saudara Herdi. Nah, ini yang perlu Anda sadari. Yesus tidak mengenal konsep kemudian Tuhan itu diidentikan dengan binatang. Sekalipun domba. Seekor domba. Seperti disembeli. Bertanduk 7, bermata 7. Lalu kemudian dikatakan, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke muka bumi. Lalu kemudian Anda memahami, Tuhan Anda itu adalah roh. Kalau Anda mengatakan roh tidak bisa dilihat, tapi faktanya yang nampak kemudian oleh pewarta kitab Wahyu itu adalah dia melihat 4 makhluk, di tengah-tengahnya ada anak domba yang sepertinya disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Lalu kesimpulan daripada itu, perwujudan daripada itu, itulah ketujuh roh Theos, roh Tuhan, roh Dewa yang diutus ke muka bumi. Sekarang satu roh masuk ke Yesus, 6 rohnya kemana? Kan itu penggambarannya. Jadi kalau Anda mengatakan astagfirullah, harusnya saya katakan kepada saatnya lah Anda sadar bahwa Kristen itu hanya membungkus diri ke Yahudi-Yahudian dan membungkus diri ke Islam-Islaman supaya mitologi ajaran Yunani yang dibungkus dengan nama Kristen itu tidak nampak di permukaan. Itu yang perlu Anda paham. Memang selama ini Anda membungkus diri. Kita ini adalah Bani Israel Romawi. Kita ini kitabnya adalah Perjanjian Lama itu kitab kita, kemudian muncul Perjanjian Baru. Kenapa justru kitabnya orang Yahudi dianggap Perjanjian Lama, lalu kemudian dianggap Perjanjian Baru itu kitabnya orang Yunani? Supaya kenapa? Supaya dianggap bahwa penjabaran mitologi yang ada dalam kitab Anda itu bisa ditutupi dengan adanya kitab Septuaginta. Ingat, asal-usul kitab Anda bukan karena unsur adanya kenabian yang memerintahkan, tapi kekaisaran Romawi, penganut mitologi Yunani Romawi yang memerintahkan kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Kitab Anda berarti berasal dari mana? Berasal dari instruksi seorang kekaisaran Romawi. Abad 3 sebelum Masehi, Romawi masih menganut ajaran pagan. Memerintahkan kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa yang mereka pahami. Sehingga mereka menyadur hal-hal yang mitologi tadi itu diakui sebagai konsep yang sama. Oke. Terima kasih. Oke, cukup menarik ya kawanku mengatakan di mana orang Israel itu berbicara tentang domba. Nah, ternyata kawanku tidak tahu ya, orang Israel dalam ritual Yom Kippur ya itu domba. Ya, itu domba yang mereka lakukan, bro. Saya pikir Anda tahu tentang hal itu. Jadi gini ya, domba itu dikategorikan dua, Le Adonai dengan Le Asasil. Oke, Le Asasil itu dibiarkan terjun ke jurang, lalu Le Adonai itu disembeli, darahnya dibawa ke mezbah, dipercikan 7 kali. Nah ini 7 lagi ya, 7 kali di atas mezbah penutup itu. Nah itu
Ya, jadi tentang domba. Nah, seperti ini ya, saya share ya, bro. Oke, bagus. Kalau kamu sudah membuka diri, bagus, bro. Bisa leluasa saya mengedukasi kawan-kawan yang mendengar juga ya. Kejadian 22 ayat 8. Oke. Nanti saya coba masuk ke Quran biar Anda juga mengerti. Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba. Jadi ketika Ishak, bentar ya. Nah, Ishak kan tidak jadi disembeli. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan." Nah, makanya Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Kita buka ya. Jadi kekeliruan, Yohanes Pembaptis orang Israel, bro, bukan orang Arab. Jangan salah. Orang Yahudi pula ya. Oke, Yohanes 1 ayat 29. Oke. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, coba saya menginjili Anda dengan Quran sedikit tentang domba itu ya, bro. Gini. Di dalam surah 37 ya. Oke. Surah 37 ayat 107. Oke. Nah, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan. Ini seekornya nggak ada ya di dalam teks originalnya, nggak ada ya. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang azim. Astagfirullahalazim, yang maha kuasa, yang maha agung, azim. Oke. Jadi sesembahan itu azim, bro ya. Mungkin saya akan sedikit paparkan bahwa dari sini ya, surah 37 ya, ayat 107. Oke, ya. Nah, kita lihat tafsiran Jalalain. Oke. Jadi yang azim itu bukan kaleng-kaleng, bro, karena dia datang dari surga. Kata Jalalain. Saya bukan mencari dukungan ya. Saya sini mengedukasi, bro. Biar ada mungkin kawan-kawan Islam yang belum tahu, dengan hal-hal ini saya kasih tahu. Itu ya. Jadi gini, bro. Ini jelas ya. Jadi sembelihan yang besar itu, yang azim itu, yang maha besar, yang maha agung itu dari surga. Bukan dari bumi, oke? Dipahami ya? Oke. Jalalain. Oke. Jadi gini. Tentang anak domba ya, anak domba yang digambarkan itu adalah Yesus, itu tipologi, bro. Kenapa harus domba? Kenapa bukan kambing? Nah, oke, mungkin panjang lebar lagi, karena domba itu penurut, kambing itu susah nurutnya, ya, kambing itu susah nurutnya. Makanya Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan Habis suara. bro Herdi. Oke, monggo. Iya, jadi hal ini memang adalah kartu as orang Kristen ini ya. Sehingga kita lihat bagaimana seorang Herdi yang kelabakan, kemudian cari pelampung kemana-mana. Sampai kata besar juga identikan dengan Tuhan, kemudian binatang berupa domba yang menggantikan Ismail juga dikatakan Tuhan. Ini lama-lama kalau dikatakan rumah besar juga dikatakan Tuhan karena ada kata azim di situ. Inilah gambaran kalau agama mengajarkan mitologi berbungkus ajaran Yahudi. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai domba, sebagai penebus dosa dan seterusnya, itu nggak laku bagi kami, nggak laku bagi Yahudi. Kenapa? Tai sapi aja bisa nebus dosa. Jadi kami tidak perlu kemudian domba atau apapun itu untuk menggantikan Tuhan dalam menebus dan menghapus dosa-dosa manusia, nggak perlu. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi kau bakar bisa menghapuskan dosa. Jadi nggak perlu muluk-muluk di sini mengajarkan konsep yang mitologi nyata kemudian digambarkan sebagai penggambaran di dalam agama langit, agama samawi. Itu nggak perlu. Makanya saya katakan bahwa agama Anda itu ya menjadikan kitabnya orang-orang Yahudi sebagai tameng kemudian untuk menutupi sembahan Anda yang berupa makhluk mitologi. Kalau Anda kemudian menggambarkan apa yang ada terjadi di dalam kejadian Ibrahim bersama anak tunggalnya Ismail
ya itu tak ada hubungannya. Karena kami tidak pernah menuhankan domba, kami tidak pernah menganggap yang datang menggantikan Ismail itu adalah Tuhan. Berbeda dengan ajaran mitologi. Ajaran mitologi itu bagaimana kemudian sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia, lalu kemudian digambarkan dengan rupa yang aneh-aneh gitu loh. Nah, kembali kepada kitab Anda sendiri. Itu adalah tamparan buat Anda bahwa kitab Anda itu membuka diri sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka ingin menipu Allah, sementara mereka nyata justru tipuannya mereka itu kembali kepada dirinya sendiri. Aku melihat di tengah-tengah tahta. Yang duduk di tengah tahta ini siapa? Tuhan Anda. Keempat makhluk. Tuhan Anda itu. Di tengah-tengah tua berdiri seekor anak domba. Itu juga Tuhan Anda. Kalau Anda memerintahkan saya jangan fokus kepada roh, fokus kepada domba, itu pun sudah mitologi. Tuhannya dalam bentukan binatang. Tidak ada Tuhan dilihat dalam pernyataan Abraham kemudian berbentuk binatang. Bahkan di dalam Kejadian 18 yang datang kepada Abraham berbentuk manusianya dia. Itu pun malaikat, bukan Tuhan. Nah, ini Tuhan Anda dilihat oleh pewarta kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam pengajaran agama Romawi Yunani, ya, yang dianut oleh orang-orang agama Romawi Yunani ya tadinya, kemudian menjadi Kristen. Di situ menggambarkan wujud Tuhan mereka berupa binatang, bertanduk 7, bermata 7, dan dikatakan itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diutus ke muka bumi. Satunya masuk ke Yesus, yang keenamnya masuk ke mana? Ini yang harusnya Anda pecahkan, karena ini adalah penampakan. Aku melihat wujud Tuhan begitu adanya menurut pewarta daripada kitab Wahyu. Gitu loh. Masih ada bantahan? Oke, mantap ya. Jadi sudah panjang lebar, Bro. Jadi tentang apa ya Pak tadi, Bro mengatakan bahwa tapi sudah berhenti ya, roh itu bukan wujud ya. Bro sudah paham. Jadi satu masuk kepada Yesus, lalu 6 kemana? Nah, ini yang Bro tidak paham. Jadi Yesus berkata, adakah lebih baik dia naik, lalu supaya Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus itu melambangkan, 7 roh itu melambangkan Roh Kudus. Di hari Pentakosta itu ketika murid-murid berkumpul, Roh Kudus menaungi mereka. Itu maksudnya. Jadi sampai akhir zaman itu Roh Kudus menyertai, sama seperti dalam Quran. Menyertai orang-orang itu adalah roh. Nah, oke. Bentar ya. Pause dulu waktunya, Bro. Saya mau share dari Quran dulu. Biar kawan-kawan. Siap. Ya, biar kita ada edukasi dari dua sisi ya. Oke. Nah. Tapi yang sangat disayangkan kawan Kusuma tidak bawa data ya dari tadi. Itu yang saya sangat sesalkan. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, memang beliau begitu. Surah 58 ayat 221 ya kayaknya. Bentar ya. Bentar bro ya. Surah 40 58 ayat 22. Oke. 58 ayat 22. Oke. Jadi 7 roh itu adalah 7 yang melambangkan Roh Kudus yang mengajar, menaungi, menyertai orang yang percaya, siapapun yang percaya. Kalau kawan Kusuma percaya ya dia akan disertainya juga. Gitu bro ya. Surah 58. Nah saya menginjil dari Quran loh bro. Gak apa-apa ya. Oke. 58 Al-Mujadilah ayat 22 ya. 21, 22. Nah, di sini tapi tidak penterjemah tidak jujur ya. Mereka itulah orang-orang yang telah menamakan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan roh yang datang daripadanya. Tapi di sini nggak ada ya rohnya. Oke, karena memang ada ketidakjujuran di sini. Tapi kita lihat di sini bro. Nih. Dengan pertolongan biruhim daripadanya roh. Oke, tapi kita lihat interlinearnya ya. Jadi yang menaungi Anda, menyertai Anda sampai akhir zaman sama roh bro. Yaitu 7 roh itu melambangkan Roh Kudus yang menyertai. Oke. Tapi ada yang aneh. Nanti saya nggak akan bawakan bro. Ini ya. Nah. Biruhim. Ya. Dengan roh pertolongan daripadanya. Oke.
Nah, kita kembali lagi ke tentang 7 roh Allah. Jadi sudah fix ya, itu adalah ayat-ayat metafor yang melambangkan kuasa Tuhan. Lalu tentang anak tadi, saya tidak membahasakan Tuhan kami itu wujud domba, bukan. Itu analogi, bro. Jadi Yesus yang disebut Mesias itu adalah domba Allah. Domba sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Itu analogi, tipologi. Bro harus paham lah. Masa harus terima hal-hal begini yang remeh-temeh kok sulit memahaminya. Masa harus mentok, bro? Iya kan? Kagak elok lah diskusi. Kagak mengedukasi, bro. Kalau cara berpikirnya mentok kayak begitu ya. Jadi tentang roh, tentang anak domba itu adalah tipologi karena Mesias. Nah ini nih ya, bentar. Mesias itu jauh sebelum ada peradaban. Jadi gini bro, kawan-kawan, iblis itu selalu menyaingi apa yang Tuhan lakukan karena ingin membatalkan rencana Tuhan. Angka ya, Kejadian 3 ayat 15. Nah, berbicara tentang anak. Ya, jauh sebelum ada peradaban sudah dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukan. Nih, meremukan keturunan perempuan akan mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Jadi berbicara tentang anak, ada keturunan, ada wujud, ada bentuk. Ya, paham ya? Jadi jangan kaget. Jadi kalau orang Israel kaget karena mereka tidak mau, tidak sekehendak dengan pemikiran mereka. Tapi ketetapan Tuhan, bro, hadir sebelum ada. Habis, bro. Sebelum Mesir ada. Oke, habis. Oke. Jadi itu yang saya katakan ya, kalau sudah hancur ya sembarang tempatnya untuk mengais pegangan supaya bisa bertahan. Jadi kalau Anda mengatakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu roh, ya itu betul. Anda tidak salah di situ. Ayat itu tidak saya sembunyikan bahwa Al-Quran di situ mengatakan kata ruha atau apa yang Anda tuduhkan tadi. Itu betul. Diruhin artinya dengan Al-Quran. Al-Quran itu disebut dengan roh. Jadi nama Al-Quran juga itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi yang menjadi kekuatan di situ, yang menjadi sumber di situ adalah Al-Quran. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Makanya Yesaya 42 nomor 1 itu bercerita tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah roh. Al-Quran itu adalah kekuatan yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk kepada orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah keimanan. Pahami ya? Keimanan itu bersumber dari mana? Kekuatan yang bersumber dari Al-Quran. Ruhin. Al-Quran. Jadi itu enggak kami, diruhin itu artinya dengan Al-Quran. Al-Quran itu memiliki roh. Roh Al-Quran itulah yang menemani umat Islam sampai di akhir zaman. Bukan roh-roh yang seperti Anda gambarkan dalam Wahyu 5 nomor 7. Itu mitologi itu. Ya, Anda harus belajar Al-Quran rupanya. Bukan hanya terjemahan kemudian Anda plesetkan kemana-mana. Al-Quran itu banyak mengatakan bahwa Al-Quran itu disebut roh. Wa huwallazi yaqbalu tauba an wa yafu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi banyak Al-Quran itu disebutkan dengan istilah-istilah yang Anda tidak pahami. Roh itu juga disebut Al-Quran. Boleh Anda lihat dalam Asy-Syura nomor ayat 52, Asy-Syura ayat 25, kemudian An-Nahl ayat 98, An-Nahl ayat 99. Itu nyata itu bagi kami. Al-Quran itu adalah roh, kekuatan, sendi kehidupan umat Islam. Umat Islam tidak akan memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa di atas muka bumi ini tanpa berpegang kepada Al-Quranul Karim. Itu yang Anda harus pahami. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa di dalam ayat yang Anda sebutkan tadi itu di dalam surah apa yang Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah ayat 22. Di situ ada kata biruhin. Biruhin di situ adalah Al-Qur'an. Biruhin itu adalah Al-Qur'an. Berbeda dengan mitologi Yunani yang ada di dalam kitab Anda berupa roh bertanduk 7, bermata 7 dan itu adalah binatang. Yang satunya masuk ke dalam Yesus, yang enamnya entah kemana. Kalau kemudian Anda katakan Roh Kudus, oke. Bukankah Roh Kudus masuk ke Yesus? Ya kan? Nah, setelah naik ke Yesus, naik terangkat ke langit, turun lagi Roh Kudus, oke, 2, anggaplah 2. Nah, mana yang 5-nya mana? Jangan Anda bilang satunya masuk ke Luga sampai dia menjadi nabi.
Kan celaka itu. Silakan. Oke. Ini bahasa yang baru yang saya baru dengar. Sesuatu bentuk buku ya yang terjilid, ada tulisan Arabnya, itu dikatakan ruh. Bukankah ruh sesuatu yang tidak berbentuk? Lalu kenapa punya bentuk? Ini bahasa baru ya kawan-kawan. Kawan-kawan semua mendengar ya bahwa Quran itu ruh. Jadi hebat kita. Saya juga hebat bisa melihat ruh. Oh, Quran ruh. Nah itu bro, itu yang saya sesalkan ketika kawan-kawan beriman itu tidak berpikir, tidak memahami itu bahasa yang diucapkan. Itu yang saya sangat sesalkan. Gimana ya, saya mau mendebat di sini, takutnya gini ya, kawan-kawan tersinggung juga. Tapi udahlah, harus diingat ya, roh itu tidak bisa dilihat bro. Iya. Roh Quran ya, kok bisa dilihat ya, kan aneh ini bro. Jadi bahasanya cocokmologinya terlalu dipaksakan bro. Ya, spirit cocok-cocokannya terlalu dipaksakan. Saya tidak suka berbahasa berdiskusi dengan membahasakan sesuatu yang tidak masuk logika, ya kan? Biruhin roh tidak terlihat. Lalu kenapa roh itu kok wujudnya dalam buku? Roh itu wujudnya buku ya. Ini kan sesuatu yang mungkin harus dijelaskan panjang lebar. Tapi oke lah, kita bahas tentang anak domba. Anak domba itu adalah sudah dikatakan tadi kan, bahwa tentang kelahiran seorang putra itu jauh sebelum Israel ada, belum sudah dikatakan bro. Israel belum ada. Jadi kalau Israel menolak ya urusan mereka. Kan memang sudah dibuatkan di dalam Yesaya 8:14 bahwa Israel itu sebentar, saya buka biar valid diskusi. Oke, di pause waktunya kawan moderator. Oke bro. Oke. Tenang. Yesaya 8 ayat 14. Oke. Jadi kehadiran Mesias itu akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan. Ia akan menjadi tempat kudus. Ini lemikdas, tekstual originalnya ini lemikdas. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel. Jadi jelas. Jadi sebelum Yesus tampil sudah dinubuatkan bahwa dia Yesus yang tampil, yang Mesias itu akan menjadi batu sandungan buat Israel, batu sentuhan. Bahkan hanya bukan umat Israel, bahkan umat Islam juga. Karena gini ya kawan-kawan, memang spesifik secara tekstual Islam mengakui Isa Al-Masih, tetapi secara misi Allah tidak mendefinisikan, Allah tidak menguraikan apa sih misi-misi, Allah tidak mengerti atau mungkin tidak tahu. Saya nggak tahu ya. Tetapi memang gini ya kawan-kawan,